Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara online. Pertama, persekutuan Komisi Lansia pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 pukul 16 WIB dengan tema Hidup Karena Kristus dan Kamu oleh Pendeta Erik Sudarma. Kedua, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 9 WIB dengan tema menyaksikan Kristus di tengah ancaman virus oleh Pendeta Timotius Linardi. Ketiga, persekutuan Komisi Remaja pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 pukul 17 WIB dengan tema Bila Cinta Bertepuk Sebelah Tangan oleh Saudari Maria Dewi Rahayu Ningtyas. Keempat, kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pukul 9 WIB dengan tema Doa Tuhan bagi umat yang rentan oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. Informasi selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta jemaat tercetak maupun yang dikirimkan melalui email. Dalam masa darurat COVID-19, GKMI Kudus mengadakan pertama penggalangan dana bantuan bagi pelayanan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dan pelayanan MDS Sinode GKMI. Kedua, pembagian paket sembako di bulan Mei ini bagi jemaat GKMI Kudus dan cabang, serta kedai sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mohon dukungan serta partisipasi jemaat. Demikian warta yang kami bacakan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri oleh karya pertolongan Roh Kudus. Mari kita memuliakan dan menyembah Tuhan dengan sungguh dan tulus hati. Saat kami berkumpul. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas
besar setiamu. Kebaktian Minggu Paskah ke-6 ini kita selenggarakan dalam nama Bapa yang telah membangkitkan putra tunggalnya dari kematian dan yang bersama anak telah mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang setiawan untuk mengajar dan memberdayakan umatnya. Kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kita sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Amin. 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 Silahkan duduk. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada minggu ini saya mewakili tim Gembala Jemaat ingin menyampaikan dua hal penting untuk kita ingat dan juga kita perhatikan di minggu ini. Yang pertama adalah pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-6. Artinya 2 minggu lagi kita akan merayakan Pentakosta setelah 7 minggu masa Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus yang kita rayakan selama masa Paskah ini terus menumbuhkan semangat kita dalam iman, pengharapan, dan kasih, khususnya di masa pandemi ini. Dan yang kedua, pada tanggal 13 Mei 2020 yang lalu, bersama seluruh bangsa Indonesia, khususnya keluarga para korban, kita memperingati tragedi Mei 1998, di mana kesatuan negeri kita dikoyak oleh kekerasan yang menghembuskan isu SARA. Mari kita bergandengan tangan dengan seluruh rakyat yang mencintai bangsa ini, negeri ini, untuk memelihara, membangun, bersatu, menghormati, menolong satu dengan yang lainnya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kedua hal itulah yang ingin saya ingatkan bagi kita, dan hari ini mari kita bangkit berdiri, kita memberikan salam damai satu sama lain dengan memujikan dan menaikkan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silahkan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan.
menurut Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan, Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mari kita agungkan Tuhan dengan menaikkan kidung pujian, puji bagi Allah. Bersyukur atas rahmat-Mu yang tak terduga. Betapa dalam dan lebarnya suara sejuta malaikat takkan mampu menyatakan sesungguhnya ku berhutang budi, berhutang padamu. Puji bagi Allah, puji bagi Allah, puji bagi Allah atas perbuatannya. Darahnya selamatkanku, kuasanya bangkitkanku. Puji bagi Allah selama-lamanya.
Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan dan memohon anugerah pengampunan dan pembaharuannya atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami seringkali mengatakan bahwa kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, tapi nyatanya dalam kehidupan kami, seringkali bukti kami mencintai dan mengasihi Tuhan tidak Engkau dapati. Bahkan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan-Mu atas kami Tuhan, dan kami juga mohon Tuhan membaharui kehidupan kami, sehingga kami dapat mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dalam kehidupan kami ini, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kini tiba saatnya kita tujukan dan siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya dengan menaikkan pujian, Ya Roh Suci yang benar. Bila jiwaku lelah
Silahkan duduk. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita, Komisi Anak Gracia Kids. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati mujizat Tuhan ada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami tahu bahwa diri kami lemah dan terbatas. Mampukan kami untuk mengerti sabda Tuhan dalam kehidupan kami ini, melakukannya dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Mampukan juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan kiranya firman ini dapat mengubah hati kami, membaharui hati kami, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31.
Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit
yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah penolong yang setiawan. Sekali lagi tema kita pada minggu ini adalah penolong yang setiawan. Saya ingin mengawali khotbah saya dengan menyoroti sebuah kata, yaitu mengasihi. Kenapa saya menyoroti kata mengasihi? Karena pada ayat 15 sampai 21 dalam teks yang kita baca hari ini, kata mengasihi muncul 4 kali. Kata mengasihi muncul 4 kali. Di sini Yesus sedang berbicara perihal mengasihi dia. Tepatnya bukti mengasihi dia. Sekarang kita akan uraikan. Kira-kira apa saja bukti bahwa seseorang mengasihi Yesus? Perhatikan perikop yang kita baca hari ini, khususnya di ayat 15. Saya akan bacakan bagi kita di ayat yang ke-15. Mari kita lihat kembali ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah ayat 15. Ayat 15 mengawali perikop yang kita baca hari ini dengan sebuah kata. Dan kata itu menunjukkan bukti, yaitu jikalau. Kata jikalau ini biasanya dipakai untuk menunjukkan bukti. Saya berikan contoh. Jikalau kamu ahli matematika, pasti kamu bisa mengerjakan soal matematika ini. Jikalau kamu ahli matematika, kamu pasti bisa mengerjakan soal matematika ini. Menunjukkan sebuah bukti. Demikian juga dengan teks yang kita baca hari ini, khususnya ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku. Buktinya adalah menuruti segala perintahku, kata Tuhan. Dalam teks Yunani, kata ini bercorak imperatif dan bernada perintah. Jadi kalau bisa dibahasakan, turutilah segala perintahku. Artinya ini bukan pilihan.
Ini adalah sebuah keharusan. Ketika seseorang mengasihi Yesus, berarti dia mengikuti dan menuruti segala perintahku. Ini yang dikatakan ayat 15. Mari kita coba melihat ayat 21, ayat yang menutup teks utama kita pada minggu ini. Ayat 21 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam ayat 21 ini ditunjukkan juga bukti mengasihi Yesus, yaitu memegang perintahku dan melakukannya. Kata Yesus, memegang atau memiliki dalam bahasa Yunani eko maupun melakukan bertensis present yang menunjukkan perilaku hidup sehari-hari seseorang, bahkan menunjukkan dan mencirikan diri seseorang. Sehingga kalau saya simpulkan dari ayat 15 dan 21 yang hari ini kita bahas, ciri orang yang mengasihi Yesus adalah mereka yang mengingat sabda Yesus baik di hati maupun pikiran, membaca, merenungkan, mengingat, serta melakukan segala perintah Yesus. Saya ulangi sekali lagi, saya simpulkan dari ayat 15 dan 21, ciri-ciri orang yang mengasihi Yesus adalah mereka yang memiliki sabda Yesus di hati dan pikiran, membaca, merenungkan, mengingat, serta melakukan segala perintah Yesus. Ingat, ketika kita memiliki sabda Kristus, itu juga berarti bukan hanya sekedar menghafalkannya saja, tetapi juga memahami artinya. Demikian juga dengan mentaati, bukan hanya sekedar kemauan kita, melainkan juga membutuhkan iman serta keberanian. Inilah bukti mengasihi Yesus. Namun kenyataannya untuk kita renungkan adalah banyak orang yang menyatakan bahwa dirinya mengasihi Yesus. Bahkan kalau di gereja pun sering dinyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi nyatanya dalam kehidupan orang yang menyatakan bahwa dirinya mengasihi Yesus belum tentu ada bukti bahwa dia mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya yang perlu kita renungkan hari ini adalah bagaimana orang yang mengasihi Yesus dapat memahami sabda Kristus dan memiliki iman dan keberanian untuk mentaati segala perintah Kristus. Saya ulangi pertanyaannya sekali lagi. Bagaimana orang yang mengasihi Yesus dapat memahami sabda Kristus dan memiliki iman dan keberanian untuk mentaati segala perintah Kristus? Jawabannya ada di teks yang kita baca hari ini, ayat 16 sampai ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah jawabannya bagaimana seseorang dapat mengasihi Yesus, memahami sabda Kristus, dan berani untuk mentaati segala perintah Kristus. Ada penolong yang lain yang akan dijanjikan yang sudah dijanjikan oleh Yesus ketika ia akan meninggalkan murid-muridnya. Ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, Yesus berkata bahwa dia berjanji ketika dia kembali kepada Bapa, dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Kira-kira menuju ke siapa
merujuk ke siapa penolong yang lain ini? Penolong yang lain ini merujuk kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kehadirannya dan karyanya di tengah gereja akan kita rayakan beberapa hari lagi, tepatnya nanti ketika peristiwa Pentakosta, sebagai peringatan akan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang melahirkan gereja atau orang-orang percaya. Tapi mari kita soroti kata penolong yang lain ini. Penolong yang lain ini yang menuju atau merujuk kepada Roh Kudus ini dalam bahasa Yunani berasal dari kata parakletos. Bagi kita yang mungkin seringkali beribadah di Rayon 1 atau pernah beribadah di Rayon 1, kalau kita boleh melihat di depan, itu ada salah satu tulisan yang menuliskan di dinding kaca-kaca itu, Parakletos, itulah Roh Kudus. Parakletos berarti Roh Kudus, dan kata ini bisa diartikan dengan berbagai macam arti. Kira-kira saya akan menyebutkan beberapa arti dari Parakletos, yaitu pembimbing, penasehat, penghibur. Ia dapat membimbing kita untuk mengerti maksud firman Tuhan. Misalnya, ketika kita sedang merenungkan renungan harian kita di pagi hari, Roh Kudus inilah yang akan membimbing kita, yang akan membuat kita untuk dapat mengerti firman Tuhan dan apa maksud firman Tuhan bagi saya. Membimbing. Yang kedua, Roh Kudus juga menasehati kita. Bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Menasehati untuk melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Ketika saya membaca teks ini dan saya mengingat ada peristiwa sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, di persekutuan doa lingkungan ada salah satu bapak yang sharing bagaimana Roh Kudus bekerja atas dirinya. Bapak ini sharing ketika dia pagi-pagi benar akan berangkat kerja. Bapak ini melewati sebuah jalan, tetapi ketika dia di jalan, dia melihat sebuah batu yang cukup besar ada di tengah jalan. Dan ketika ia melihat batu yang cukup besar di tengah jalan, beliau tetap mengendarai motornya. Tetapi di jalan, dalam pikirannya, dalam hatinya berkata, waduh, tadi kalau batu di tengah jalan, kalau sampai mencelakai orang lain gimana? Kalau sampai ada orang lain jatuh karena batu itu gimana? Di sini Bapak itu merasa dibimbing dan dinasehati oleh Roh Kudus. Dia mengingat untuk menerapkan firman Tuhan, peduli akan lingkungan, mengasihi sesama dengan memperhatikan sesamanya, bahkan memperhatikan lingkungan. Oleh sebab itu, ketika Bapak itu menyadari, Bapak itu kembali ke jalan yang tadi, batu yang di tengah jalan tadi disingkirkan. Kemudian ketika disingkirkan, beliau pun akhirnya dalam hati merasa lega yang tidak terbayangkan. Inilah salah satu peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Menasehati untuk menerapkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Tadi yang pertama membimbing, yang kedua adalah menasehati, dan yang ketiga adalah menghibur. Roh Kudus menghibur dan menguatkan kita ketika kita mengalami kesusahan dalam mentaati sabda Kristus. Mentaati sabda Kristus merupakan sebuah karunia bagi kita. Namun ketika kita menaati sabda Kristus, terkadang kita mengalami beberapa hal yang mungkin membuat kita susah atau membuat hati kita mungkin menjadi sedih. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, dan disinilah Roh Kudus menghibur dan menguatkan setiap orang untuk tetap setia, untuk tetap berdiri kokoh mentaati sabda Kristus. Ada 3 hal tadi, membimbing, menasehati, dan menghibur. Oleh sebab itu, LAI menyebutnya dengan penolong karena ia memiliki banyak peran, multi peran dalam kehidupan manusia.
Tapi kemudian ada kata penolong, bukan hanya penolong tapi penolong yang lain dikatakan. Penolong yang lain dalam bahasa Yunani berasal dari kata alos yang memiliki arti lain dari jenis yang sama. Sekali lagi, lain dari jenis yang sama. Saya ingin mengilustrasikan hal ini, kata alos ini dengan sebuah ilustrasi. Tentu ilustrasi ini saya menggunakan 2 buah pulpen, bukan untuk menyamakan Yesus ataupun Roh Kudus dengan pulpen, tidak. Tentunya ini hanya ilustrasi yang membuat kita, saya harapkan, untuk dapat lebih mudah memahami yang lain dari jenis yang sama. Saya memiliki 2 buah pulpen, bertinta hitam dua-duanya, mereknya sama. Kalau saya lihat di sini mereknya Kenko. Sama-sama berwarna hitam, mereknya sama, tipenya sama, tapi dia lain. Inilah contohnya. Dan di sini contoh dari alos ini adalah Roh Kudus dan Yesus. Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Tetapi keduanya sama-sama pribadi, Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mau menyertai umatnya dengan setia dan memberdayakan mereka menjadi pelaku dan penyaksi kebenarannya. Sebagai gereja yang merupakan persekutuan orang percaya yang juga mengasihi Yesus, hal ini pula lah yang perlu kita renungkan. Barangkali kita pernah mengatakan, bahkan sering mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Namun mari kita lihat dalam diri kita, apakah kita benar-benar sudah membuktikan cinta dan kasih kita itu kepada Tuhan? Ataukah selama ini kita hanya mengatakannya di bibir atau di mulut saja? Inilah yang perlu kita renungkan. Firman kita hari ini mengajak kita untuk mengingat bahwa kita selayaknya mengasihi Kristus dengan segenap hati kita dan membuktikannya dalam keseharian kita. Melalui firman Tuhan minggu ini, kita diajak untuk melihat dan mengingat, sekalipun kita berada di tengah pandemi yang membuat banyak orang, baik kaya maupun miskin, baik yang pekerjaannya adalah dokter, guru, ada yang mahasiswa, ada yang pedagang, ada yang tukang ojek, karyawan pabrik, bahkan anak-anak yang masih sekolah pun harus berpikir keras menjalani hidup yang tidak mudah di tengah pandemi ini. Semua terkena dampaknya, baik dalam hal ekonomi, sosial, semua terkena. Masa ini bukanlah masa yang mudah, namun di masa yang saat ini kita jalani, kita pun terus diajak untuk berusaha mengasihi Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Dalam teks hari ini, selain dari Yohanes yang kita baca, kita juga diingatkan bahwa mengasihi Tuhan bukan hanya di dalam keadaan kita yang nyaman, yang baik saja. Namun di keadaan kita yang mungkin susah pun, kita juga diajak untuk mengasihi Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 22, penulis surat Petrus menyampaikan kepada umat Tuhan yang saat itu merupakan umat Tuhan yang datang dari perantauan dan mereka mengalami penderitaan. Mereka diajak untuk terus-menerus, sekalipun mereka dalam penderitaan, untuk setia dan tidak gentar, tidak takut, untuk berusaha sekuat tenaga mereka, sekuat hati mereka mengandalkan Roh Kudus untuk menyaksikan kebenaran demi membuktikan cintanya kepada Yesus. Demikian juga dengan kisah para rasul pasal 17 yang kita baca hari ini, yang memperlihatkan bagaimana Paulus dalam keadaan yang tidak mudah sekalipun berjuang mengajak masyarakat Athena saat itu, yang saat itu menyembah banyak dewa, untuk mengenal Tuhan dan gigih menyaksikan kebenaran. Roh Kuduslah yang membimbing Paulus. Dan Paulus dimampukan oleh kuasa Roh Kudus sehingga kalau kita lihat di akhir perikop ini, kalau saya boleh agak maju ke depan lagi, memang keluar sedikit dari perikop yang khusus kita baca,
Di ayat 34 dinyatakan sampai usaha Paulus ini membuahkan hasil. Saya akan membacakan bagi kita ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ada hasilnya, membuahkan hasil, dan saya yakin usaha Paulus ini bukan karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan juga Roh Kuduslah yang membantunya untuk menyaksikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat Athena saat itu. Apabila saya simpulkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan minggu ini, kita sebagai gereja diajak untuk mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh dan membuktikan kasih itu dengan perilaku keseharian kita. Ingat bahwa kita seharusnya memiliki, merenungkan, mengingat serta melakukan dan menyaksikan kebenaran, sekalipun saat ini kita dalam keadaan yang tidak mudah. Sekalipun mungkin hari ini kita mengalami kesusahan, mungkin kita terbatas, mungkin kita memiliki banyak kekurangan, tapi ingat bahwa kita memiliki seorang penolong yang setiawan. Setiawan berarti sangat setia, selalu ada bagi kita, yang menguatkan kita, menghibur kita, membimbing kita untuk menyaksikan kebenaran meskipun keadaan kita tidak mudah. Bersama Roh Kudus kita bisa, karena dialah penolong yang setiawan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup
bangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami sebagai bagian dari gereja, orang-orang percaya. Kami diingatkan untuk dapat mengasihi Yesus dengan segenap hati kami, membuktikannya dalam pikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukannya sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi bangsa kami bersyukur Tuhan memelihara kami, memberikan kami bangsa yang kaya dan sungguh indah. Tapi kami mengingat bahwa bangsa kami, bangsa Indonesia, Jawa Tengah, provinsi kami, tempat kami tinggal Kabupaten Kudus, sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Masa pandemi yang tidak mudah untuk dijalani saat ini. Kami berdoa kiranya kami dapat saling bergandeng tangan, bersinergi satu dengan yang lainnya supaya masa ini dapat segera berlalu. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk setiap rumah sakit, dokter, perawat, untuk dapat bekerja sebaik mungkin menolong mereka yang sakit, dan juga lindungi juga mereka Tuhan supaya mereka tidak tertular COVID-19. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang sakit, khususnya karena COVID-19, kiranya Roh Kudus mendampingi dan menguatkan mereka supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dan tidak patah semangat untuk sembuh. Kami juga berdoa untuk pemerintah. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi mereka untuk memikirkan, memutuskan setiap kebijakan yang baik bagi bangsa kami, khususnya supaya masa pandemi ini dapat segera berlalu. Kami pun juga berdoa, kami sebagai rakyat, bagian dari bangsa ini, mampukan kami untuk dapat bersikap bijaksana. Mampukan kami mengikuti setiap protokol yang telah ditetapkan, supaya kami pun dapat membantu, supaya COVID-19 ini atau masa ini dapat cepat berlalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit dan juga lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiono, Bapak Sunarso Putro, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Yusuf Widianto, Bapak Silas Suyanto, Ibu Indrawati, Ibu Anna Maria Andarmani, Ibu Goi Gyokim, Ibu Tan Linhua, Ibu Tan Meifong, dan juga Ibu Yunita yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Biarlah mereka Engkau kuatkan dalam pengharapan dan membuat mereka dapat terus menyerahkan hidupnya, terus dapat berserah kepada Tuhan di masa-masa sakit ini. Dan Tuhan pun biarlah menjaga semangat mereka, pengharapan mereka,
untuk tidak putus supaya mereka dapat sembuh. Kami berharap jika Tuhan mengizinkan mereka dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan kami, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan bersama. Kami menaikkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mendasarkan pada firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berilah pada Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami membawa korban syukur kami berupa persembahan ini kepadamu. Meski tidak sempurna, kami melakukannya dengan rela hati dan penuh sukacita, karena kami mengingat akan pemeliharaanmu yang tidak pernah lalu dari kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, seperti Engkau memberkati 5 roti dan 2 ikan, sehingga dapat mengenyangkan begitu banyak orang. Berkatilah persembahan kami ini. Berilah hikmat kepada majelis jemaat yang mengelolanya, sehingga menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Dengan demikian banyak orang diselamatkan dan namamu dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Ke dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, mari kita serahkan anggota-anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, dan seluruh diri kita untuk menyaksikan kebenaran dan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita naikkan kidung pamungkas, bukalah mataku Tuhan. Agar dapat ku
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus, Sang Penolong yang setiawan, melimpahi kita sekalian, hari ini dan seterusnya. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silahkan duduk dan bersaat teduhlah sejenak.